Jadi di situ wabiwadidihil maimun ubaidun. Iya. Saya membaca ubaidun dia tidak sama dengan bacaan yang lumrah, yang kaprah. Kalau yang kaprah kan dibaca kasro. Kalau kasro itu kan tingkatan nahwunya masih tingkatan. Kalau dibaca dhamma ini tingkatan peneliti yang di atas rata-rata gitu loh kemampuan membacanya. Oleh karena itu saya baca itu dengan baca dhamma, keluarlah para mukibin bercaci Komba Alawi itu untuk apa ya, ambisi menyalahkan. Lo bacaan kamu salah. Kan memang saya ingin memancing mereka biar keluar. Kalau penemuan ini tidak ada yang memperhatikan, berarti penemuannya nggak laku. Ternyata setelah mereka para bercaci terpancing keluar untuk membantah dan menyanggah bacaan yang saya baca. Nah, di sini mereka terpancing. Jadi maksud dari Al-Maimun ini, Maimun Al-Qaddah, saya sebenarnya sudah temukan itu, Gus. Ya. Muhammad Al-Habib ini dari Yaman. Siapa sebenarnya Muhammad Al-Habib? Atau dengan sebutan lain Ahmad Al-Habib? Ada dua nama. Kita beliau secara luar biasa menemukan bahwa memang klan Ba'alawi ini adalah keturunan dari keluarga dinasti Fatimiyah, yaitu yang mengaku cucu Nabi padahal mereka adalah Yahudi. Monggo Lora, silakan Lora. Ini menarik sekali. Silakan. Nah, sebenarnya begini. Iya. Tadi dari dulu itu memang saya punya rasa penasaran terhadap kaum Ba'alawi yang di Indonesia ini belagu sombong dan sok paling paling pokoknya semuanya sok itu. Nah, dari dulu saya belum menemukan pintu masuk untuk masuk ke penelitian mereka. Tapi penasaran itu sudah ada. Dulu saya sudah mendengar sejarah tentang Muhammad Al-Habib. Ya. Akhirnya setelah Kiai Imad membuka pintu untuk penelitian nasab ini, nah di sini kami mendapatkan jelas. Ditambah setelah kami itu membaca kitabnya Ali As-Sakor, Al-Qur'an Al-Musyistah. Itu sebenarnya kan bukan kitab nasab, Kitab Ghurafat. Kitab halu, kitab tasawuf. Itu bukan kitab nasab. Kenapa kok sama mereka dijadikan alat untuk mengisbat nasab mereka? Dari sini sudah salah. Nah, setelah itu kami menemukan bait syair yang kami baca dan kami bahkan istihor. Kami setelah kami mau mendalami, kami istihor. Siapakah Maimun yang ada di desa ini? Maimun Al-Qaddah. Iya. Jadi di situ wabiwadidihil maimun ubaidun. Iya. Saya membaca ubaidun dia tidak sama dengan bacaan yang lumrah, yang kaprah. Kalau yang kaprah kan dibaca kasro. Kalau kasro itu kan tingkatan nahwunya masih tingkatan. Kalau dibaca dhamma ini tingkatan peneliti yang di atas rata-rata gitu loh kemampuan membacanya. Oleh karena itu saya baca itu dengan baca dhamma, keluarlah para mukibin bercaci Komba Alawi itu untuk apa ya, ambisi menyalahkan. Lo bacaan kamu salah. Kan memang saya ingin memancing mereka biar keluar. Kalau penemuan ini tidak ada yang memperhatikan, berarti penemuannya nggak laku. Ternyata setelah mereka para bercaci terpancing keluar untuk membantah dan menyanggah bacaan yang saya baca. Nah, di sini mereka terpancing. Setelah terpancing mereka kelimpungan, ingin maunya ingin menyanggah dengan bahasa kamu salah membaca. Ternyata mereka kelimpungan untuk menjawab. Nah, oleh karena itu terjadi diskusi juga di Komal TikTok dulu, di Komal TikToknya Hasan dengan Rumil Abbas. Rumil Abbas ini penasaran sekali. Rumil yang suka tipu-tipu itu. Sekolahnya juga tipu-tipu itu. Sebelum Rumil kan yang turun kurcacinya Ba'alawi itu Zaini dari Madura itu. Ya sedebatin dengan saya. Tapi alhamdulillah saya sudah menjawab dengan benar. Makanya Zaini berhenti 2 kali menyanggah. Ini bukti. Nah di Komal TikTok itu Rumil awalnya nanya, "Loh Gus, kok iso ini jenengan untuk Maimun Al-Qaddah iki sekondi?" Katanya.
Nah, saya jelaskan. Wa bi walidihil maimun ubaidun, ini saya baca dhamma tarkib mubtada khobar dengan apa khobarnya dilakukan karena ada musawwir yang membolehkan. Nah, dan ini juga syair. Jadi wa bi walidihil maimun ubaidun itu ketika dinasar wa waliduhu Ubaidun al-Maimun itu dinasar. Makanya mereka itu kan juga apa yang ambisi menyanggap ini kok domir kembali ke belakang nggak ke depan katanya mereka. Padahal ini kalam nadom. Jadi kalau dinasar wa waliduhu, domir ini bukan kembali ke Ubaid, bukan mereka kembali ke Maimun, tapi kembali ke Bait sebenarnya yaitu anak. Jadi ini kalau dinasar ya Ubaidun al-Maimun, dan iku bapaknya dia siapa? Anak nih, yaitu Ubaid. Ubaid itu siapa? Al-Maimun. Al-Maimun ini siapa? Al-Maimun ini di sini adalah al-isbat nasab. Jadi biar kurcaci tiba alam ini dengar ya. Ini al-isbat nasab di sini. Ini bukan sifat. Jadi al-isbat nasab. Makanya yang dari Bangkalan Kiai katanya alim allama itu. Katanya alim allama. Ini nggak boleh dikasih dengan apa menyampaikan hujjah dari Alfiyah wa ba'dul a'lami alaihi dakhala dalam dimaqatan alhamdulillah. Oh, kita bilang gitu. Ini bukan al-ta'rif. Memang kalau al-ta'rif nggak boleh, al-ma'ruf la yu'arraf. Yang makrifat sudah tidak bisa dipahami lagi. Nah, akhirnya dia apa ya tergelincir alam mangkul yang dari sifat isim fa'il dan isim maf'ul itu tidak boleh dikasihkan Mahmud katanya, nggak boleh al-Mahmud. Maimun nggak boleh al-Maimun seperti anaknya Mbah Maimun, nggak boleh al-Maimun. Terus kemudian dia tergelincirnya di mana? Hamid, tidak boleh al-Hamid. Loh, junjungan etik kemana ini junjungan kalian? Yang ditangguh Hamid, al-Hamid Gus. Ini mau dihapus lah, nggak boleh dari kaitan aku. Nah di sini al ini adalah al-nisbat. Nisbat apa? Nisbat nasab. Jadi masuk dari al-Maimun ini, Maimun al-Qaddar. Saya sebenarnya sudah temukan itu, Gus. Ya. Muhammad al-Habib ini dari Jawa. Siapa sebenarnya Muhammad al-Habib? Atau dengan sebutan lain Ahmad al-Habib? Ada dua nama. Selalu di keturunan mereka ada dua nama. Ada Abdullah Ubaidillah, ada Ahmad Muhammad, iya. Ada Said Ubaidillah. Jadi selalu ada dua nama di mereka. Jadi dari sinilah Muhammad al-Habib. Saya sekarang sudah buat kitab itu kilas sejarah mulai dari perjalanan Sabaiyah, Imamiyah, Sabaiyah, kemudian sampai ke Batiniyah, Sabaiyah, berkamuflase menjadi Imamiyah. Lanjut. Baik, terima kasih. Apa yang dibedah oleh beliau tadi itu sebenarnya sangat luar biasa, karena dalam kajian ilmu filsafat modern ada salah satu tabak filsafat yaitu membedah makna kata per kata kalimat, bisa dinamakan itu adalah semiotika atau hermeneutik. Seorang Lora dari Madura, ya dari Batuang Parsana, bisa membedah, bisa membelejeti, menelanjangi klan Ba'alwi itu dari keteledoran mereka sendiri, dari kecerobohan mereka sendiri. Kalau kata orang Jawa, dari keprojutnya statement mereka sendiri, yang sebenarnya itu sangat masuk akal dan luar biasa. Karena ketika kita bicara historiografi genetis, memang benar bahwa klan Ba'alwi ini secara kromosom Y memang ada migrasi dari Mesir, dan kalau dirunut ke atasnya memang keturunan dari Yuya. Yuya itu seorang orang. Yuya itu dukunnya Fir'aun zaman Amenhotep ketiga. Dia yang mengangkat Fir'aun Amenhotep ketiga untuk menjadi Tuhan. Ini dari dari pembongkaran makamnya mungkinnya di piramid gitu. Nah, Yuya ini berjudul
berjuluk Father of God, sementara Amenhotep adalah the God-nya atau Tuhannya itu. Ini juga sebagai mertuanya dan wazir agung Fir'aun pada zaman itu. Kalau nggak salah ada kitab Dulatul Nasihin menceritakan tentang seorang pendatang di sebuah negeri yang dia kemudian menanjak hingga menjadi penasihat raja. Dia juga jualan makam. Coba dilihat di kitab Dulatul Nasihin itu ada tuh kisah Yuya itu sebenarnya sangat-sangat mirip dengan Yuya. Monggo nanti dibedah yang alumni pesantren. Disitulah kemudian sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah para ulama-ulama zaman dahulu itu sebenarnya telah membongkar secara implisit bahwa ada orang-orang yang mengakui entitas yang sangat luhur. Yang mengaku sebagai bapaknya Tuhan, sementara kemudian keturunannya nanti menjadi dinasti Fatimiyah mengaku cucu Nabi. Kemudian mereka mempraktikkan suatu kecintaan pada Ahlul Bait yang sangat luar biasa. Dinasti Fatimiyah ini juga melakukan suatu kejahatan ketika mendukung gerakan Koromitoh dari Barat, suatu paham syiar yang sangat-sangat profido, yang sangat sesat, bahkan menuhankan Ali. Pada tahun salah 319 itu mereka pernah mencongkel Hajar Aswad dan membunuh 30.000 jamaah haji gerakan Koromito ini. Selama kurang lebih 16 tahun, salah ya orang ya, itu Hajar Aswad dicongkel dari tempatnya di Ka'bah dibawa ke Bahrain sana. Dan ini mereka cucunya ini sekarang ada di Nusantara ini dibawa oleh Belanda yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, dan mereka menceritakan karomah datuknya luar biasa melebihi Nabi itu sendiri, dan ini suatu kejahatan yang sangat brutal, yang sangat biadab bagi Islam itu sendiri. Dan itu dibongkar satu di kitab Al-Furqatul Musiko karangan Ali As-Sakron itu. Monggo dilanjutkan. Jadi sekarang insya Allah ini kita mulai dari Abdullah bin Sabah, ibunya dari mana, bapaknya dari mana. Abdullah bin Sabah ibunya dari Yaman, Gus. Punya dari mana? Al-Habsyi mungkin sekarang. Itu ibunya dari Yaman, bapaknya itu dari Hiyarok, Irak, atau dibilang Himyar. Itu Abdullah bin Sabah. Nah sekarang Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah ini dari mana? Nah, maka dia itu sama dengan Abdullah bin Sabah. Ini yang saya cari benang merahnya antara Maimun Al-Qaddah dengan Abdullah bin Sabah. Sekarang ada kesamaan nama bapak. Jadi dulu sebutan Abdullah bin Sabah itu disebut Ibnu Sauda karena ibunya Habasyiyah hitam, putranya yang hitam. Terus di sebagian riwayat Maimun Al-Qaddah itu bapaknya ada 3 riwayat. Ada yang bilang itu Maimun bin Disor, Maimun bin Daud, terus Maimun bin Aswad. Di sini Aswad. Jadi ketika kita menyebut Maimun bin Disor itu mansub asal ayahnya ke Irak, Kufah, Hiyarah atau Himyar. Kalau kita menyebut Maimun itu bin Aswad, itu bapaknya katanya dari Persia yang ada di Yaman, di Mesir. Ini dengan Yuya, Mesir. Terus kalau kita menyebut Maimun bin Daud, itu katanya bin Mawalid Makkah. Jadi dari kelahiran Makkah sendiri, bin Daud. Nah, sekarang Abdullah bin Sabah dengan Maimun ini kan sebuah tokoh Yahudi yang menjadi orientalis Muslim di Mekah. Kenapa sekarang apa hubungan Muhammad Al-Habib yang ada di Yaman itu dengan Maimun Al-Qaddah? Muhammad Al-Habib atau dengan nama lain Ahmad Al-Habib yang sekarang lakop bapaknya itu Habib dipakai oleh anak cucunya sebagai sebutan panggilan Habib. Ya, Habib. Masuk akal sekali. Habib ini dipakai sama anak cucunya. Ini Ahmad bin Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Jadi Ahmad bin Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Jadi Ahmad yang ada di Yaman itu bukan Ahmad bin Isa, melainkan Ahmad bin Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah.
Ini dipelintir oleh mereka. Ahmad yang landas disebut dengan Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ahmad bin Isa tidak hijrah. Yang hijrah siapa? Yang hijrah adalah Ahmad bin Maimun al-Baghdadi yang hijrah dari Mekah, dari suaka politik ke Yaman. Nah, tokoh-tokoh yang sudah tadi banyak yang berhubungan dengan mereka yang juga ada sebelum kita berangkat. Baik, Kak. Baik, terima kasih. Lanjut. Lanjut. Jadi itu mereka saya dengar nanti insya Allah kita saya nama Iqtiro atau dia Iqtiro atau dia min abna al-abba as-samariyah wal-ubaidiyah wal-alawiyah. Itu namanya. Tunggu saja kitabnya. Hari Pemeriksaan Nusantara. Insya Allah akan lebih mengejarkan lagi dan sangat